Minasan konnichiwa, selamat datang di kelas CWD Japanese with Tira, kelas bahasa Jepang tanpa basa-basi. Jadi hari ini kita mau mulai dengan pelajaran fukushu atau review. Di minggu kemarin kita udah pernah belajar tentang ikura desu ka, itsu desu ka. Jadi kita udah belajar spesifik tentang uang dan angka ya, dari 1 sampai 1000. Maksudnya dari 1 sampai 9999. Jadi ketika kita ditanya, kore ikura desu ka? Misalnya barang dagangan kita harganya 5.500 yen. Jadi kita jawabnya, zenbu de 5,500 yen. Ya, ingat ini dibacanya adalah n. Terus untuk dari 1 sampai 9.999, kita juga sama-sama udah latihan ya di minggu kemarin. Di hari Kamis kalau nggak salah. Jadi kalau teman-teman mau latihan, belum lancar baca angka misalnya, silahkan latihan lagi. Terus, itsu umaremashita ka? Kapan kamu lahir? Kita jawabnya dengan 1997 nen misalnya, untuk tahun 1997. Kalau misalnya teman-teman lahir di tahun yang berbeda, silahkan diganti angkanya. Terus, ini dibacanya adalah sangatsu atau bulan Maret. Terus, ini dibacanya hati-hati jangan sampai salah, bukan ninichi, tapi futsuka. Ya, 1997 nen, sangatsu futsuka desu. Terus, hari ini kita mau belajar sesuatu yang baru. Jadi di depan teman-teman, ini udah ada bentuk verb atau bentuk kata kerja yang baru. Supaya lebih gampang paham, kita langsung lihat dulu ke contoh kalimatnya aja. Chikai kara arukimashou. Chikai kara arukimashou. Kita dulu udah pernah belajar kalau kara, ini artinya adalah karena. Karena dekat ya, chikai artinya dekat. Karena dekat, aruki. Arukimasu, artinya berjalan. Nah, ketika ditempelin dengan masho, ini artinya menjadi yuk atau let's kalau dalam bahasa Inggris. Chikai kara arukimashou, karena dekat, jalan aja yuk. Seperti itu. Jadi cara mengubahnya itu gampang banget. Pertama, ini cuma bisa dipakai untuk verb atau kata kerja. Jadi pertama, kata kerjanya ini harus kita ubah dulu ke bentuk masuke, tabemasu, mimas, arukimas, kaerimas, ya, mas. Tapi masnya kita coret, makanya di sini ada 2 garis. Jadi ketika kita mau bilang kaerimas, kita menjadi kaeri, kaeri. Terus ditambahkan dengan masho, menjadi kaerimashou. Ayo pulang, pulang yuk, kayak gitu. Misalnya tabemashou, ayo makan, atau makan yuk. Seperti itu. Kita lihat contoh kalimat kedua, sukoshi. Sukoshi artinya adalah sedikit. Machimashou. Machimashou artinya adalah tunggu. Yuk, tunggu sebentar. Maksudnya seperti itu ya. Sukoshi machimashou. Misalnya, teman-teman lagi janjian sama teman gitu, berdua, bertiga. Terus ada yang terlambat. Terus kita bilang, sukoshi machimashou. Tunggu yuk sebentar. Sampai dia datang. Nah, kalau misalnya temannya udah datang, kita bilang, ikimashou, ikimashou. Yuk berangkat, yuk pergi, ya, ikimashou. Terus di sini saya kasih tanda seru, karena kalau ikimashou itu lebih semangat gitu ya kesannya. Makanya kita kasih tanda seru. Yang terakhir ada isshouni, artinya bersama-sama. Gohan o tabemashou. Isshouni gohan o tabemashou. Jadi misalnya ada 2 orang di sini. Terus mereka misalnya teman kerja, yang perempuan bilang, Isshouni gohan o tabemashou. Ayo kita makan sama-sama. Dan bentuk masho ini lumayan sopan ya, jadi nggak perlu ke teman aja. Teman-teman bisa pakai juga untuk ke senpai atau ke kakak kelas, tapi yang udah lumayan dekat gitu. Tapi ini tidak bisa kita pakai untuk orang yang status sosialnya jauh di atas kita, seperti misalnya profesor. Atau misalnya Pak Presiden. Pak Presiden tabemashou, itu nggak bisa ya. Secara konteks itu sangat tidak sopan. Jadi nanti kita akan belajar lagi bagaimana cara mengajak orang yang profesinya jauh di atas kita atau status sosialnya jauh di atas kita dengan jauh-jauh lebih sopan daripada kosakata mashou. Nah, sekarang kita mau beralih ke tema selanjutnya, yaitu nanika, dareka, dokoka, itsuka. Kalau kita translatein ke bahasa Indonesia, ini agak susah ya kalau nggak melihat kalimat. Jadi sekarang kita mau lihat dulu kalimatnya. Yang pertama, sono kabang no naka ni
nani ka haitte imasu ka? Jadi kalau kita translate kalimatnya secara full, kita bisa bilang, apakah di dalam tas ini ada sesuatu? Jadi konteksnya nih, keadaannya, misalnya kita lagi belanja sama teman kita ke supermarket, dan sekarang kita udah nggak boleh pakai plastik ya kan? Kita harus bawa sendiri tas, tapi kita lupa. Terus kita lihat teman kita ini bawa tas, dan kita tanya ke mereka, sono kabang no naka ni nani ka haitte masu ka? Apakah di dalam kabang itu ada sesuatu? Kalau nggak ada sesuatu, saya pengen masukin belanjaan saya, boleh nggak? Seperti sekarang kita mau lihat lagi ke contoh yang kedua, misalnya nih ada gambar di sini ada 2 orang, terus si orang yang berbaju merah ini dia penasaran di dalam ruangan ini ada orang nggak sih? Jadi dia tanya, heya no naka ni dareka imasu ka? Apakah di dalam ruangan ini ada orang? Lalu yang nomor 3, ashita doko ka e ikimashou. Nah, bentuk masyo ini yang tadi barusan kita pelajari ya. Besok kita kemana yuk? Seperti itu ya, kasualnya. Besok kita kemana yuk? Nggak tahu mau kemana, tapi ya udah jalan-jalan aja yuk. Seperti itu. Terus yang harus diperhatikan di sini adalah khusus untuk dokoka, kita harus tempelkan dengan partikel e atau ni. Ya, dokoka e, dokoka ni, ikimashou, seperti itu. Oke, lalu yang terakhir, itsuka. Itsuka, ie ni kite kudasai ne. Ya, kite kudasai. Kita juga udah pernah belajar, artinya adalah tolong. Terus ne di sini itu supaya pembicaraannya terdengar lebih kasual. Itsuka ie ni kite kudasai ne. Misalnya kita baru kenalan sama seseorang, terus kita mau undang dia ke rumah, kita bisa bilang, Itsuka ie ni kite kudasai ne. Silahkan datang ke rumah saya kapanpun, terserah kamu. Seperti itu. Nah, untuk jawaban dari semua ini, itu ada di slide berikutnya. Jadi, tadi kita udah belajar, sono kabang no naka ni nani ka haitte masu ka? Apakah ada sesuatu di dalam tas itu? Nah, kalau misalnya di dalam tasnya itu emang beneran ada barang, kita bisa bilang, hai, kabang no naka ni hon ga haitte imasu. Ya, hon artinya adalah buku. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada apa-apa di dalam tas, kita bisa bilang, iie nani mo haitte imasen atau nani mo haitte nai desu. Ya, nani mo. Jadi kita di sini mau belajar tentang nani mo, dare mo, dokoe mo. Ini dipakai ketika kita mau menyatakan kalau tidak ada sama sekali atau nol. Ya, iie nani mo haitte imasen, di dalam tas tidak ada apa-apa. Terus contoh yang kedua tadi, heya no naka ni dareka imasu ka? Apakah ada seseorang di dalam ruangan? Iie, dare mo imasen. Dare mo inai desu. Ya, ini sama-sama sopan. Jadi di dalam ruangan tidak ada siapa-siapa. Kalau mau belajar, silahkan dipakai. Yang ketiga, ashita doko ka e ikimashou? Ashita doko ka e ikimashou? Besok, ayo kita pergi jalan-jalan. Terus jawabannya, ashita dokoe mo ikimasen atau dokoe mo ikanai desu. Nah, lagi-lagi kalau untuk doko, kita harus tempelkan dengan e atau ni. Dokoe mo, doko ni mo ikimasen, ikanai desu. Besok saya tidak kemana-mana, jadi tidak jalan-jalan. Dan kalau untuk yang terakhir nih, itsuka, itu tidak ada bentuk mo-nya. Ya, jadi jawabannya biasanya itsuka ie ni kite kudasai ne, terus kita jawab, hai, zehi. Zehi artinya adalah dengan senang hati. Hai, zehi. Oke, jadi pelajaran kita hari ini nggak begitu sulit ya. Yang pertama ada masho, ayo, atau let's dalam bahasa Inggris. Terus yang kedua ada nanika, dareka, dokoka, itsuka. Terus yang ketiga ada nanimo, daremo, dokoemo. Nah, sekarang kita mau latihan sedikit. Denshu, denshu artinya adalah latihan. Sekarang saya minta untuk teman-teman pause dulu videonya dan coba diisi sendiri dengan kosakata yang paling tepat dimulai dari sekarang. Oke, yang udah selesai kita mau isi barang-barang. Mulai dari nomor 1, kino, depato ni ikimashita ga, kaimasen deshita.
Jadi ini yang masuk adalah nani mo kaimasen deshita ya. Terus nomor 2. Titik-titik tomodachi to Disneyland ya, Disneyland. Ikitai desu. Nah, bentuk ikitai ini kita belum pernah belajar, tapi kita akan pelajari di pelajaran minggu depan atau minggu depannya lagi. Maksudnya adalah saya ingin pergi. Ingin pergi. Jadi tai ini adalah bentuk ingin. Jadi maksudnya di sini adalah itsuka tomodachi to Disneyland e ikitai desu. Entah kapan itu, pokoknya saya pengen suatu saat nanti pergi ke Disneyland dengan teman-teman saya. Lalu yang nomor 3, kalau misalnya ada bentuk siku seperti ini artinya adalah sebuah percakapan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini sama seperti tanda kutip. Oke, lalu kita baca okasan, okasan, ibu. Titik-titik taberu mono aru ya, karena ke ibu sendiri kita pakai bentuk kasual. Ini maksudnya adalah nanika taberu mono aru, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Oke, nomor 4, kyou tsukaremashita. Tsukaremashita artinya adalah capek. Kara ashita titik-titik ikimasen. Karena hari ini saya capek, besok doko e mo ikimasen. Ya, doko e mo ikimasen, doko ni mo ikimasen. Nomor 5, oni-chan artinya adalah kakak laki-laki. Titik-titik itta. Terus jawabannya titik-titik itte nai yo. Maksudnya adalah oni-chan, kakak, apakah tadi kamu bilang sesuatu? Nanika itta? Ya, terus jawabannya adalah nani mo itte nai yo. Enggak, saya nggak bilang apa-apa, jadi salah dengar. Oke, jadi itu adalah jawaban untuk latihan kita hari ini. Dan ini sekaligus menjadi penutup di pelajaran hari ini. Dan besok kita akan belajar lagi tata bahasa yang baru. Oke, jadi sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Mata nih!